Selamat malam Bang Kamarudin. Ya, Bang, malam. terkait ayah Brigadir J ini menggugat seorang Ferdy Sambo ya dengan uang yang sekian, boleh Abang jelaskan seperti apa, Bang? Jadi begini, kita memperkarakan atau menggugat Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, kemudian Kuat Ma'ruf maupun Barada Richard Eliezer ya, terkait dengan perbuatan mereka, di mana mereka mengambil uang Joshua, yaitu diambil 200 juta dari rekeningnya, padahal Joshua sudah mati. Berapa besar uang yang diambil? Ialah 200 juta rupiah, tanggal 11 Juli 2022 ya, diambil 200 juta. Itu tercatat dan sudah kita buktikan, dan ada rekeningnya dari Bank BNI cabang Bogor. Itu pertama, diambil 200 juta. Kemudian selain diambil uangnya 200 juta, pin emasnya juga diambil. Pin emas ini nilainya gak ternilai itu, walaupun 10 gram. Karena pin emas itu pemberian Kapolri, karena dia terbaik di angkatannya. Terbaik di angkatannya itu kan gak ternilai, tidak ada harganya itu. Kemudian diberikan oleh Kapolri kepada dia, kemudian dicuri juga oleh mereka. Yang ketiga, dia kan punya handphone 3 unit, kemudian dia punya laptop, dia punya data-data semua di situ, data-data keluarga, dicuri juga, tidak kembali sampai dengan sekarang. Yang keempat, pakaian dia pada saat ditembak kan hilang, dan pakaian-pakaian lain sampai sekarang tidak diketahui. Oleh karena itu pantas kita menuntut ganti rugi. Kemudian Joshua kan polisi, namanya polisi kan, apabila dia berbakti di Indonesia ini atau kepada nusa dan bangsa di institusinya, yaitu institusi Polri, masih ada waktu dia 30 tahun lagi. Walaupun dia sudah 8 tahun mengabdi kepada polisi, masih ada 8 tahun lagi buat dia. Maka bila kita hitung gajinya sekarang naik 10% kali 30, itu kurang lebih seperti 7,5 miliar. Kemudian Joshua ini kan punya pacar ya, dan sudah tunangan, namanya Pera. Pera ini kan harusnya dikawin, punya keturunan, tapi Pera sekarang tersiksa karena kehilangan pacar. Kemudian dia punya orang tua. Orang tuanya adalah Huta Barat dan Simanjuntak, yaitu Ibu Rosti Simanjuntak. Nah, mereka kehilangan anak, tentu kan harus diganti. Kemudian mereka juga punya permintaan kita itu rumah rumah yang harus diganti rugi menjadi rumah abadi, museum, supaya tidak terjadi lagi penganiayaan kepada prajurit, khususnya kepada brigadir-brigadir gitu loh. Jangan seenaknya itu alumni Semarang menganiaya mereka, karena lebih mayoritas adalah prajurit atau sersan atau brigadir. Tetapi keberadaan mereka ini kepolisian kurang dihargai. Kebanyakan adalah jadi pesuruh-pesuruh. Oleh karena itu, agar ada pengingat bagi bangsa dan negara ini bahwa pesuruh itu juga perlu dihargai, itu biarlah itu 97 tersangka itu dibikin di situ, diabadikan, di mana Joshua menjadi korbannya. Itu kira-kira. Nah, itulah antara lain tuntutan kita kepada negara. Maka kita gugat Kapolri. Kenapa kita gugat Kapolri? Karena Kapolres dan jajarannya berbohong, dan Joshua sempat tersangka, di mana Kapolres berpidato setengah jam dengan sangat meyakinkan
Semuanya kebohongan. Berasal dari mana? Berasal dari BAP polisi yang dibuat oleh Propam, diteruskan oleh penyidik dari Barreskrim Polri atau Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Kemudian didasarkan pada hasil visum et repertum dari Mabes apa namanya itu polisi, apa namanya itu apa namanya model Barreskrim. bukan apa namanya itu Brimob. yang di Jakarta Timur itu loh, RSKO. RSKO Polri, Polri. rumah sakit kepolisian gitu kan. Iya. Kan udah dibedah dia, otaknya udah dipindah ke dada, tapi mereka berbohong. Dia bilang tembak menembak lalu mati. Tidak ada dari apa itu, dari yang melakukan visum itu berkata apa-apa. Nah, kemudian demikian juga apa namanya itu dari Mabes Polri, kan Irjen Pol itu bintang 2. Demikian juga bintang 1-nya juga menyatakan yang salah. Tidak ada juga yang menegur kecuali saya. Demikian juga misalnya dari Polda Metro beserta apa namanya itu, Komnas HAM-nya itu berbohong, berpelukan. Tidak ada yang menegur. Demikian juga instansi Propam, Propos dengan Paminal. Paminal tidak ikut ya. Propam, Propos. Semua anak buahnya itu apa namanya itu seluruh serentak menyatakan yang bohong. Demikian juga staf Kapolri mengatakan yang bohong. Maka saya katakanlah ini semua tanggung jawab Kapolri, tanggung jawabnya dia. Maka kita gugat juga Kapolri. Nah, untuk kelanjutannya, karena ini menyangkut anggaran nasional, kita gugat Menteri Keuangan dan Presiden. Gitu kira-kira.